Adam sebenarnya bukan nama orang. Karena Adam itu artinya manusia. Jadi Adam itu satu kata Ibrani yang artinya adalah manusia. Maka sebenarnya setiap kata Adam yang muncul itu bisa juga diterjemahkan dengan kata manusia. Contohnya ini, Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu, kata yang diterjemahkan manusia dalam bahasa Ibraninya berbunyi Adam. Jadi bisa juga dibaca, kemudian Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya. Maka itu bisa menjadi nama diri, tapi juga bisa menjadi nama umum. Maka sebenarnya kalau kita mau membuat pengertian mengenai Adam, harus dibedakan dua hal. Pertama, Adam itu seorang pribadi, lalu Adam dianggap nama. Yang kedua, Adam itu merupakan gambaran kiasan untuk semua manusia. Pendek kata, cerita dalam kitab Kejadian sesungguhnya mau menceritakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Ini kita semua tahu. Habel itu gembala, Kain menjadi petani. Sudah ada 4 orang, yaitu Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Ceritanya semua tahu, kemudian Habel dibunuh oleh Kain. Rupanya kemudian Kain itu bersetubuh dengan istrinya. Lah, istrinya itu dari mana? Kalau ada Adam, Hawa, Kain, dan Habel, sementara Habel dibunuh, tinggal 3. Nanti akan sedikit lebih jelas sebenarnya. Kalau kita membaca bab 5 dan seterusnya. Anaknya Kain ini bernama Henok. Tetapi ini Henok yang berbeda dengan yang diceritakan kemudian Henok hilang karena bergaul dengan Allah. Jadi ada 2 nama Henok yang perlu kita bedakan dan hati-hati. Selanjutnya kita akan lihat bahwa setelah memiliki anak Kain dan Habel, Adam memiliki anak yang lain. Kita lihat Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Jadi sebenarnya ada anak pertama yaitu Kain, anak kedua yaitu Habel yang kemudian mati, ada anak ketiga yaitu Set. Berarti anaknya Adam dan Hawa ada berapa? Anak cucu Adam itu ada garis Kain dan ada garis Set. Karena Habel kan sudah mati, jadi tidak ada garis Habel karena Habel sudah mati. Jadi garis Kain itu Adam, Kain, dan Henok. Kalau dari garisnya Set, Adam punya anak Set, Set punya anak Enos. Kalau digambarkan keluarga besarnya seperti ini. Tapi ternyata Alkitab juga mengatakan anaknya tidak hanya 3. Yang diketahui namanya memang hanya 3 yang diketahui namanya. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki dan seterusnya, namanya Set. Diulang lagi tadi itu. Ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi ternyata menurut keterangan dalam Kejadian 5, terutama ayat 4, 3-4, terutama pada ayat 4, dikatakan Adam memiliki anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Yang kita tahu namanya hanya Kain, Habel yang sudah mati, dan Set yang semuanya laki-laki. Tapi kok ayat 4 mengatakan perempuan, berarti Adam punya anak yang di luar 3 itu. Berarti ternyata anaknya Adam banyak. Maka sangat mudah dijelaskan, istri Kain berasal dari mana? Dari anak keturunan yang nomor 4, tanda petik. Karena tidak hanya 4. Nomor 4 itu golongan ya. Anak laki-laki dan perempuan yang lain yang tidak dikenal namanya. Jadi dari golongan inilah Kain memiliki istri. Karena kok tiba-tiba ketemu istri, dari mana orangnya? Dari golongan itu. Berarti pada masa awal terjadi incest. Pasti iya. Karena tidak mungkin tidak terjadi incest karena semuanya masih berkeluarga. Tapi begitu terjadi satu kali, berikutnya kan sudah tidak. Ini catatan Henok yang lain. Henok yang muncul pertama adalah Henok cucu Adam, yaitu anaknya Kain. Tetapi ada Henok yang lain yang sering disalahpahami, bahwa dikira itu diangkat oleh Allah dalam arti mengalami seperti Bunda Maria diangkat jiwa dan raganya. Kita lihat dalam Kejadian 5, Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu dikatakan, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Orang banyak menyalahpahami bahwa Henok diangkat ke surga. Tetapi teksnya sendiri hanya dikatakan diangkat. Jadi tidak ada asosiasi mengenai surga dan lain sebagainya. Ayat Alkitab hanya mengatakan Henok diangkat oleh Allah. Diangkat itu artinya apa? Multitafsir dan banyak sekali artinya. Jadi mengatakan Henok diangkat ke surga ini sebuah anakronisme.
Karena konsep mengenai surga dan neraka, hidup di akhirat, baru muncul dalam agama Yahudi setelah pembuangan. Bahkan sudah mendekati zaman Tuhan Yesus Kristus, kira-kira zaman Makabe. Orang baru kenal konsep surga, konsep neraka. Sementara dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran, dan seluruh Taurat, tidak ada konsep mengenai surga dan neraka, atau belum diwahyukan di dalam kitab-kitab Taurat. Maka saudara-saudari kita akan lihat bagaimana garis keturunan sampai Henok yang kedua ini ya. Secara singkat inilah garis keturunan Adam lewat Set. Adam punya anak Set, kemudian Set punya anak Enos, Enos punya anak Kenan. Kenan punya anak Mahalaleel, kemudian punya anak Yared, baru Henok. Jadi kita lihat sebenarnya Henok ini keturunan keberapa dari Adam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keturunan ke-6 dari Adam, atau generasi nomor 7. Kalau dihitung dari Adam. Adam nomor 1, Set nomor 2, dan seterusnya. Henok yang diceritakan hidup bergaul dengan Allah tadi adalah generasi nomor 7. Maka kita sudah dapat berhenti pada Henok. Dari Adam ke Henok nyambungnya seperti itu. Ini dapat menjelaskan kenapa kemudian Nuh menjadi terpilih. Henok hidup bergaul dengan Allah. Ini cara pembahasan yang dipakai oleh Perjanjian Lama untuk mengatakan hidup sesuai dengan perintah Allah. Hidup sesuai dengan firman Allah. Hidup bergaul dengan Allah itu seperti itu. Karena apa? Mengembalikan keadaan zaman Adam. Adam Hawa itu kan hidup bergaul dengan Allah. Tuhan berjalan-jalan di taman, mereka ngobrol. Baru kemudian ketika jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi hidup bergaul dengan Allah. Jadi sebenarnya Adam pun hidup bergaul dengan Allah. Setelah jatuh dalam dosa, hidup terpisah dari Allah. Nah, Henok ini digambarkan muncul seperti sebuah harapan baru. Ternyata setelah manusia jatuh dalam dosa, ternyata ada juga tokoh yang kemudian gampangnya mengembalikan keadaan seperti dulu di Taman Eden. Adam hidup bergaul dengan Allah, yaitu Henok. Nah, Henok inilah yang kemudian nanti menurunkan Nuh. Karena itulah sangat mudah dijelaskan kenapa Nuh kemudian terpilih. Karena kalau kita hitung dari Nuh itu empat garis keturunan. Jadi sebenarnya Henok yang diceritakan hidup bergaul dengan Allah tadi, itu kakek buyutnya Nuh. Henok punya anak namanya Metusalah, kemudian punya anak Lamek, kemudian punya anak Nuh. Jadi Henok, Metusalah, Lamek, dan Nuh, 4 generasi yang artinya Henok adalah kakek buyutnya Nuh. Kemudian pada zaman Nuh, manusia ditumpas. Berapa orang yang selamat zaman Nuh ini, saudara-saudara? Berapa orang? Yuk kita lihat. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, Nuh maksudnya, akunya Allah, akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Kita lihat dalam ayat 7, Kejadian 7 ayat 7, itulah yang masuk ke dalam bahtera pada saat terjadi air bah. Yang selamat Nuh, istri Nuh, anak-anak Nuh, menantu-menantu Nuh. Berarti jumlahnya 4, Romo? Enggak. Nuhnya 1, istrinya 1, berarti 2. Anaknya 3, menantunya 3. Lihat bahwa mereka semua itu monogami. Karena awalnya memang monogami. Bahwa sebenarnya awalnya semua itu monogami. Poligami itu penyelewengan dari yang awal mula ditentukan oleh Tuhan. Pendek kata 8 orang yang selamat. Karena anaknya ada 3, menantunya ada 3. Berarti 2 tambah 3 tambah 3, berarti berapa? 8 ya. Siapa anak-anak Nuh? Kita lihat anak Nuh. Dalam Kejadian 5 ayat 32. Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Diulang dalam Kejadian 6 ayat 10. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki. Berarti anaknya 3, semua laki-laki. Sem, Ham, dan Yafet. Nanti kita akan lihat bahwa garis keturunan yang sampai pada Abraham itu yang mana? Yang Sem. Itulah kenapa bangsa Timur Tengah zaman now disebut bangsa Semit. Jadi anak-anak keturunan Abraham, baik Israel maupun Ismail,
Israel yang menurunkan orang-orang Yahudi pada zaman sekarang, Ismail yang menurunkan orang-orang Arab zaman sekarang. Saya berhenti karena menyebut kata Arab. Karena di Indonesia kalau menyebut kata Arab, orang langsung mengaitkan dengan orang Islam. Tidak. Arab tidak identik dengan Islam. Arab itu bangsa, Islam itu agama. Bahwa kemudian zaman sekarang banyak orang Arab yang memeluk agama Islam itu memang fakta. Tapi tidak seluruh orang Arab memeluk agama Islam. Ada juga orang-orang Arab yang Kristen, tidak sedikit juga. Kalau Anda pergi ke Libanon, itu orang Kristennya banyak sekali. Kristen Katolik malah. Katolik yang disebut Katolik Maronit. Itu orang Arab. Berdoanya mereka, misalnya mereka pakai bahasa Arab. Alkitabnya pakai bahasa Arab. Nyanyinya pakai bahasa Arab. Langgam nyanyiannya bahasa Arab. Jadi tolong dibedakan Arab dengan Islam, karena itu dua hal yang berbeda. Karena di Indonesia, kalau ngomong Arab, dikiranya itu adalah Islam. Tidak. Jadi Ismail menurunkan orang Arab suatu bangsa. Nah inilah tiga anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Kita lihat setelah keluar dari Bahtera, ini bagus sekali karena berkat yang diberikan pada awal mula dunia diciptakan, yaitu kepada Adam diberikan berkat itu, diulangi oleh Allah pada saat Nuh keluar dari Bahtera. Kejadian 9 ayat 1 dan seterusnya. Ayat 1, Allah memberkati Nuh dan seterusnya. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah. Ayat 7, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Nah, berkat yang disampaikan Tuhan kepada Nuh ini sangat mirip atau boleh dikatakan sama dengan berkat yang disampaikan Tuhan kepada Adam pada awal dunia diciptakan. Jadi seakan-akan Nuh ini suatu penciptaan yang baru. Seakan-akan begitu. Seakan-akan ini penciptaan yang baru, maka berkatnya sama dan diulangi persis seperti penciptaan yang awal mula sekali. Perhatikan, saya bandingkan berkatnya sama. Kejadian 1 ayat 28 itu berkat untuk Adam. Beranak cuculah, bertambah banyak, dan seterusnya. Kejadian 9 ayat 1 itu untuk Nuh. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan seterusnya. Jadi berkatnya sama. Maka kalau mau dikatakan, berkat itu diulangi lagi. Artinya kitab Kejadian mau menceritakan kepada kita, berkat Tuhan tidak berhenti karena dosa dan kejahatan manusia. Itu yang mau dikatakan oleh kitab Kejadian. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menyerah dengan dosa dan kejahatan. Kuasa Allah dalam arti kasih dan pengampunannya lebih tinggi, lebih besar, lebih agung dibandingkan dosa dan kejahatan manusia. Nah, setelah air bah, kemudian bangsa-bangsa itu muncul dari tiga anak tadi itu. Mau menceritakan bahwa dari tiga anak Nuh tadi itu, kemudian terciptalah berbagai bahasa, berbagai bangsa, dan lain sebagainya. Berpencar-pencar ke segala penjuru bumi. Berpencarnya mereka itu sangat jelas dikatakan dalam Kejadian 10 ayat 32. Setelah Nuh keluar dari Bahtera, Nuh menjadi petani. Diceritakan dalam Kejadian 9 ayat 18 sampai 27. Ayat 20, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Ayat 21, setelah Nuh minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang. Ayat 22, maka Ham, bapa Kanaan, artinya bukan bapaknya persis tetapi bapak leluhurnya Kanaan, melihat aurat ayahnya. Ayat 23, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain. Lalu mereka berjalan mundur, menutup aurat ayahnya sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Jadi kemudian di antara ketiga orang itu ada yang terpilih, ada yang terkutuk. Jadi ada status terpilih, tapi kemudian ada yang dalam status terkutuk. Dalam ayat 25, terkutuklah Kanaan, maksudnya apa? Ham tadi itu. Karena Ham disebut Bapa Kanaan. Ini kemudian menjelaskan nanti dalam abad-abad selanjutnya, dalam cerita lanjutan, kenapa kok sepertinya Kanaan itu terkutuk terus. Karena ceritanya nyambung ke sini. Ini suatu bahasa Alkitab mau menceritakan asal-usul kenapa suatu bangsa menjadi seperti itu.
Tapi kemudian ayat 26 lagi katanya, ini kata siapa? Kata Nuh, ya. Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Jadi garis Sem, yang terpilih berarti garisnya Sem, kita harus ingat. Jadi tadi dari Henok nyambung ke Nuh, ada 4 garis keturunan, dari Nuh nyambungnya justru kepada Sem. Kita lihat selanjutnya, ini garisnya keturunan selanjutnya. Ya, Sem berumur sekian, memperanakan Arpaksad yang saya beri garis tebal itu nama-nama Sela, kemudian Eber, kemudian Pelek, itu di Kejadian 11 ayat 10 sampai 24. Itu garis keturunannya. Kemudian nyambung Rehu, Seruk, Nahor, sampai pada Terah. Nah, tokoh Terah ini kita sudah bahas pada saat membahas Abraham. Maka kalau digambar menjadi seperti ini. Sem itu nyambungnya dengan Terah. Jadi, dari Nuh yang terpilih kemudian Sem, Sem itu nyambung sampai pada Terah. Garisnya adalah Sem, Arpaksad, dan seterusnya, bisa dilihat sendiri. Saya langsung melihat ujungnya saja, ujung awalnya Sem, ujung akhirnya Terah. Itulah yang menyambungkan antara Adam, Nuh, dan Abraham. Jadi garisnya seperti itu. Kalau kita melihat orang-orang yang terpilihnya, Adam, awal mulanya Adam, punya 3 anak yaitu Kain, Habel, dan Set, dan anak yang lain yang kita nggak tahu namanya, nyambung kemudian ke garisnya Set, ya. Adam, Set, kemudian ke Henok. Henok yang diceritakan bergaul dengan Allah tadi. Lalu Henok ada 4 sampai pada Nuh. Nuh kemudian punya anak Sem, Sem nyambung kepada Terah. Nah, itulah sambungannya. Jadi sebenarnya kalau kita membaca kitab Kejadian, saudara-saudari, kita akan melihat pola keterpilihan itu. Jadi pola terpilihnya itu bukan acak. Alkitab mau menceritakan kenapa kemudian akhirnya Allah memilih Abraham. Karena dia punya garis keturunan keterpilihan tadi itu. Ya, Abraham itu kan anaknya Terah. Terah kita lihat nyambung ke atas terus-terus sampai pada Sem. Sem yang terpilih di antara 3 bersaudara tadi. Sem punya ayah namanya Nuh, Nuh nyambungnya kepada Henok yang bergaul dengan Allah. Ya, Henok nyambungnya kepada Set, nyambung kepada Adam. Cerita selanjutnya kita sudah tahu Terah punya anak Abram. Abram diceritakan dipanggil Tuhan. Bagian ini kita tidak bahas karena bagian ini sudah dibahas. Yang belum menonton nanti klik YouTube-nya Katkit yang berjudul Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi itulah saudara-saudari bagaimana nyambungnya. Ternyata keterpilihan Abraham bukan acak, tetapi ada garis keturunan yang bisa dilacak sampai pada zaman Adam. Satu hal yang dapat kita pelajari mulai dari Adam, Nuh sampai Abram, berkat Tuhan itu berkesinambungan. Perhatikan bahwa di sini Abram, aku akan memberkati, kamu akan mendapat berkat, kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini mau mengisahkan bagian inti dari kitab Kejadian, berkat yang disampaikan kepada manusia. Ingat, Adam artinya manusia. Tidak dibatalkan bahkan dengan kejatuhan Adam, yaitu manusia. Berkat yang sudah diberikan itu tak pernah ditarik kembali, meskipun manusia itu hancur-hancuran, dosanya banyak dan sebagainya, pengkhianatan, kejahatan dan sebagainya, tapi berkat itu secara konsisten Tuhan terus memberikan. Jadi kitab Kejadian sesungguhnya kalau kita merunut dari tokoh penting yang 3 tadi, Adam, Nuh, dan Abram, ini cerita silsilah berkat.